kalau baca tafsir dan riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim yang Nabi menceritakan kisah selengkapnya, itu kan diawali dengan seorang pemuda yang belajar sihir. Jadi tukang sihir minta untuk digantikan posisinya sebagai penyihir istana. Maka tukang sihir mengatakan kepada raja, ini hadis, dia katakan ke raja, ya hai raja, aku sudah tua, tolong carikan seorang pemuda yang pintar, yang IPK 3,9 lah, yang selesai kuliah kira-kira 4 tahun dah selesai. Cari yang pintar, aku akan turunkan ilmu sihir untuknya, karena aku sudah tidak sanggup lagi menjadi PNS di kerajaan ini, sudah tua. Dulu PNS-nya tukang sihir, Pak. Dia dibayar oleh raja. Akhirnya raja cari, dapatlah seorang pemuda pilihan. Pemuda itu diperintahkan raja, belajar, kamu belajar sama tukang sihir ini, ya, sama dukun ini, diturunkan semua ilmunya. Itu dikasih tuh beasiswa, dikasih biaya akomodasi, dikasih transportasi, dikasih untuk belajar khusus pemuda ini. Dan ternyata pemuda ini setiap hari berangkat dari rumahnya menuju ke rumah dukun atas perintah pemerintah, ya, atas perintah pemerintah, itu raja. Di tengah jalan rupanya ada seorang rahib pendeta yang juga membuka pengajian. Pendeta ini Nasrani pada waktu itu agama yang sah, agama yang benar. Lalu pemuda ini selalu singgah mendengarkan pengajian itu sebelum sampai ke rumah dukun. Lama-lama tertariklah pemuda ini dengan kajian ini. Jadi diajarkan oleh pendeta, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita bukan manusia, bukan makhluk. Jadi sedangkan si dukun mengajarkan Tuhan kita adalah raja. Akhirnya pemuda ini sering terlambat menuju ke rumah si tukang sihir. Tukang sihir memarahinya, bertanya, dari mana kamu? Sampai si pemuda ini enggak tahu bilang apa. Akhirnya dia lapor ke pendeta. Pendeta mengatakan, kalau nanti ditanya engkau kenapa terlambat sampai ke tukang sihir, jawab engkau ditahan di keluargamu, ada urusan dalam keluarga. Tapi kalau engkau sampai di rumahmu sendiri, di rumah keluargamu, engkau juga terlambat, engkau bilang engkau ditahan oleh si tukang sihir, artinya ada urusan sama tukang sihir. Jangan bawa-bawa namaku, kata. Jangan bilang-bilang kau ngaji di sini. Begitu kata pendeta. Akhirnya selamatlah dia dalam beberapa waktu. Begitu saja, terlambat ke tukang dukun, dia bilang ditahan di rumah. Pulang terlambat, dia bilang ditahan sama tukang sihir. Sampai akhirnya terjadi sesuatu. Nah, hadis riwayat Muslim. Ini Rasulullah langsung yang cerita ini. Pada suatu hari ketika dia mau berangkat, rupanya orang-orang sudah berkumpul, nggak bisa lewat. Ternyata ada seekor singa, harimau, menghadang jalan. Pemuda ini lalu kemudian mengatakan dalam dirinya, ya Allah, kalau memang engkau benar ada dan benar ajaran dari pendeta ini tentang kebenaran engkau ya Allah, maka apabila aku lempar batu ini, matikanlah singa itu. Tapi kalau tidak benar ajaran pendeta ini, maka jangan buat singa itu mati. Jadi dia dalam hatinya memberi dua pilihan. Kalau singa itu mati dengan pukulan lemparan batu, batunya kecil, Pak. Singa mana ada yang mati dengan lemparan batu itu? Nah, kecuali dengan AK-47 itu bisa mati, kan? Ini dengan batu kecil mana bisa mati. Makanya dia mengadu, dia adu akidahnya, ini yang mana yang benar nih. Akhirnya dilemparlah, ternyata mati. Singa itu mati dengan lemparan batu kecil itu. Di situ dia bertambah yakin bahwa sudah benar jalan pendeta itu. Dilaporlah ke pendeta itu tentang kejadian itu. Kata pendeta, engkau sudah melebihi dari diriku, engkau nanti akan dapat ujian, engkau dapat bala.
Kalau engkau dapat ujian nanti, jangan sebut-sebut nama aku. Jadi begitu pesan pendeta. Jadi hebohlah masyarakat sekitar, heboh bahawa pemuda itu berhasil membunuh singa hanya dengan sekali lempar. Dan mulai terkenal pemuda itu. Diberilah izin oleh Allah, pemuda itu bisa mengobati orang. Dia bisa obati orang, dia bisa sembuhkan berbagai penyakit. Sampai akhirnya ada teman raja yang buta, teman duduk-duduk minum kopi sama raja, buta, dia buta. Si orang buta ini mendengar bahwa ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Datanglah dia ke tempat pemuda ini, minta untuk diobati. Si pemuda tidak tahu bahwa yang buta ini teman duduknya raja. Si yang buta tidak tahu bahwa si pemuda ini adalah siswa asuh utusan dari kerajaan. Akhirnya si pemuda mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, Allah lah yang menyembuhkan, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan minta Allah sebagai penyembuhmu. Mau tidak beriman ke Allah? Kalau mau beriman ke Allah, aku minta Allah untuk sembuhkan, bukan aku yang sembuhkan. Si orang buta ini akhirnya mengatakan, baik, aku beriman kepada Allah. Maka berdoalah pemuda ini, sembuh butanya, Pak. Betul-betul sembuh. Makanya nanti kalau bapak ketemu sama Cina buta, suruh sama ke pemuda ini, suruh berobat sama pemuda ini, itu sembuh tu dari Cina buta. Akhirnya pergilah si orang buta ini yang sudah sembuh, sudah duduk kembali dengan raja. Raja heran ketika pertama kali bertemu, kenapa engkau bisa melihat lagi? Dia mengatakan, Allah yang menyembuhkan. Siapa Allah? Kata raja ini, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata raja, adakah Tuhan selain diriku? Ada, yaitu Allah. Karena si raja mendengar dari teman duduknya ini ada Tuhan lain, marah. Akhirnya disuruh balik untuk mengimani bahwa dia yang menjadi Tuhan. Tidak mau. Akhirnya ditangkap. Teman sendiri ditangkap, Pak. Makanya jangan banyak-banyak kali bergaul sama raja, ya. Jangan terlalu akrab sama raja. Kalau raja sedang marah, teman sendiri pun disikatnya. Apa yang dilakukan, Pak? Ditangkap, lalu digergaji. Dulu siksanya gergaji. Kalau gergaji model Sinso hari ini dengan mesin, Pak, itu mudah sekali, gereng-gereng sudah habis. Dulu enggak. Satu berdiri di sana, satu berdiri di sini, taruh gergaji di atas kepala, tarik sikit-sikit, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, digergaji. Kata Nabi, matilah teman ini. Raja mengatakan, cari orang yang membuat temanku ini punya Tuhan selain diriku. Dicari, dapat ketahuan ternyata pemuda ini yang membuatnya begitu. Dipanggillah pemuda ini. Pemuda ini dipaksa oleh raja mengaku, dari mana engkau dengar bahwa ada Tuhan lain selain Allah? Pemuda ini pertama tidak mau bilang bahwa dari pendeta, tapi karena dipaksa terus-terusan, dia pun enggak berani berbohong terus-terusan. Dikasih tahulah si pendeta yang telah membuat dia sadar bahwa ada Allah. Diambil lagi pendeta ini, disuruh keluar dari agamanya. Pendeta tidak mau, digergaji lagi. Matilah pendeta, terbelah dua dengan gergaji. Akhirnya raja akan menyiksa pemuda ini. Di sini nanti lihatlah bagaimana orang-orang yang taat pada Allah, imannya kuat, selalu bersama Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Semua yang dimintanya dikabulkan Allah. Kata raja kepada pasukan, sekarang bawa pemuda ini ke atas gunung. Bawa ke atas gunung, lalu kemudian tanya dia. Kalau engkau sudah sampai ke puncak gunung, tanya dia. Kalau dia mau keluar dari agamanya, mengatakan kembali bahwa akulah Tuhan, maka selamatkan dia. Tapi kalau itu tidak mau, jatuhkan dia dari gunung, biar dia mati sampai ke kaki gunung. Sudah, begitu ceritanya. Satu kompi, Pak, berangkat bawa pemuda ini, diikat, jalan sedikit-sedikit ke atas gunung, ditawarkan untuk balik. Ternyata pemuda ini tidak mau
mengatakan bahawa raja adalah Tuhan. Ketika di atas sana, pemuda ini berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma ikfinihim minhum ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang ini bima syi'ta, dengan cara yang engkau sukai ya Allah. Dengan cara yang engkau sukai. Kiban galak-galak rono ya Allah, dia bertelamat lum dari urang-urangnya. Kata si pemuda ini kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gunung tiba-tiba bergoyang, gempa, semua pasukan jatuh mati. Yang selamat malah si pemuda ini. Allah terima doanya, langsung diterima saat itu juga. Pemuda ini balik menuju ke raja. Dia ingin menunjukkan, inilah Tuhanku. Kalau kita mana ada balik, kan bertuh dah pelung rumah. Kalau kita mana ada balik lagi ke kerajaan, kesempatan lari itu. Dia enggak balik, dia ingin membuktikan ada Tuhan selain engkau. Ditanya oleh raja, mana sudah pasukanku? Sudah mati semuanya, tinggal aku yang diselamatkan oleh Tuhanku. Lalu raja panggil satu kompi lagi, bawa lagi satu kompi, bawa ni pemuda ke tengah laut, bawa ke tengah laut. Tanya dia, kalau dia mau keluar dari agamanya, bawa kembali. Kalau tidak mau, tenggelamkan di tengah laut. Dibawa, diikat lagi pemuda ni. Lalu pemuda ini kembali berdoa menuju ke laut itu. Di tengah laut dia berdoa kepada Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ini bunyi hadis, Pak. Ya Allah, jagalah aku, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Setelah dia berdoa, langsung laut bergoyang. Terbaliklah kapal ini. Semua mati pasukan itu, kecuali si pemuda. Si pemuda selamat, tidak mati. Jadi dikabulkan Allah doanya langsung. Itu orang kalau dengan dekat dengan Allah. Orang kalau sudah jadi wali Allah, sembahyang tahajud terusan, duha, ikhlas sekali kepada Allah. Sembahyang sunnah enggak tinggal-tinggal, puasa sunnah juga tidak tinggal-tinggal. Dia sudah mencapai derajat mendekat ke Allah. Apa tadi kata Allah? Kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Langsung, Pak. Ketika pemuda itu berdoa dengan begitu, langsung diselamatkan Allah, dihabisi semua. Makanya kita ni kalau ada sesuatu, kalau kita dekat dengan Allah, Pak, kalau kita istiqamah dalam ibadah, ketika kita berdoa di tengah mudarat, di tengah mudarat kita, itu dikabulkan Allah. Kita diculik, diikat dalam mobil. Sayangnya orang hari ini enggak dekat dengan Allah. Yang penculik tidak solat, yang diculik pun enggak solat. Mana ada, Pak? Habis mandum. Kan babas kira semuanya itu. Coba kalau yang diculik orang yang ahli ibadah, dekat sama Tuhannya, dalam ikatan matanya, dibungkus dalam penutup wajah, Pak, dia berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan caramu. Biarkan cara Allah. Itu bisa terguling itu mobil penculik itu, Pak. Semua mati itu. Semua mati. Bisa begitu, bisa berulang. Karena hadis ini itu kejadian masa lalu, di masa Nasrani. Tapi bukan bermakna Allah tidak lagi memakai cara ini. Jadi boleh gunakan doa ini. Oh, enggak bisa dihafal dengan bahasa Arabnya, balik-balik nanti. Kadang-kadang kan ada orang salah-salah ngucap, karena enggak fasih. Misal ngaji baru ikra satu, kayak mana dia mau hafal doa ini misalkan. Boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jagalah aku dari mereka, atau selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Bagaimana yang engkau sukai ya Allah? Itu doa, Pak. Tapi syaratnya sebelumnya dekat sama Allah. Bisa digunakan kapanpun, Bapak Ibu. Oh, ada razia di depan, kita berhenti dulu. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara yang engkau sukai. Itu bisa hujan lebat tiba-tiba, Pak. Semua yang razia dibubarkan tiba-tiba, semua bubar tiba-tiba. Lewat kita senang banget. Bisa itu, Pak. Sayangnya orang hari ini tidak dekat dengan Allah. Karena enggak dekat, enggak berani minta tolong. Kenapa? Ya, orang enggak dekat mana berani minta tolong, Pak.
kan segan sama Tuhannya. Ini kisah dalam hadis yang sahih. Sampai akhirnya pemuda ini balik lagi ke raja. Raja tahu, mana pasukan? Udah tenggelam semuanya. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Disitulah pemuda ini mengatakan kepada raja, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mau dengar apa yang aku katakan. Tentu dia mengucapkan ini, Allah yang beri ilham. Orang sudah dekat diberi ilham. Si pemuda ini mengatakan, tidak akan mampu engkau membunuhku kecuali engkau melakukan dengan cara yang ku nasihati. Bagaimana caranya? Pemuda ini mengatakan, ikatlah aku di tiang salib, kumpulkan semua warga, ikat aku di tiang salib di tengah-tengah mereka, lalu panahlah aku tepat di jantungku. Sebelum engkau panah, ucapkanlah kalimat Bismi Rabbi Hazal Ulam, dengan nama Tuhan pemuda ini. Ucapkan besar-besar, kata si pemuda ini. Semua warga biar dengar. Ucapkan Bismi Rabbi Hazal Ulam, dengan nama Tuhannya pemuda ini. Akhirnya raja ini ikut dengan nasihat pemuda ini. Kan bodoh kali raja ini kan, maunya kan ada wibawa lah sikit, kan? Ada wibawa lah sikit. Masa sudah dinasihati sama yang korban mau dia bunuh? Kan dah nampak kali bodohnya si raja. Maunya kan raja ada gengsi sedikit. Kata raja, "Puh, aku dengar kah hebat tak kah?" Kan begitu seharusnya, kan? Ini enggak, karena udah putus asa, enggak tahu lagi cara bunuh, diikutinya. Kumpulkan semua warga pakai algojo, lalu kemudian ketika ditembakkan panah itu ke ulu hati, disuruh ucapkan, benar-benar diucapkan Bismi Rabbi Hadzal Ghulam. Didengar oleh semua warga. Kisah itu viral tu, satu kota besar tu viral, bahawa pemuda ini enggak bisa dibunuh kecuali mengucapkan dengan nama Tuhannya pemuda ini. Benar-benar mati pemuda ini. Matilah pemuda ini. Setelah kematiannya, semua warga yang sudah dengar cerita itu tiba-tiba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman kepada Allah. Akhirnya raja mengetahui rakyatnya beriman kepada Tuhan pemuda ini gara-gara dengar cerita itu dan mendengar kalimat itu tadi. Disitulah raja mengatakan kepada seluruh pasukan yang tidak mau kembali mengimani aku sebagai Tuhan, kumpulkan, bakar di dalam parit. Berulang lagi, Pak, seperti cerita tadi. Akhirnya mereka satu-satu dibakar dalam parit yang beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ujung hadis Nabi menyebutkan ada seorang ibu-ibu menggendong bayi. Ketika mau dicampakkan ke dalam api, ibu ini ragu, hampir dia mengatakan bahwa engkaulah Tuhan wahai raja. Sayang kepada anaknya, enggak tega dia anaknya kalau dicampak ke dalam api. Karena keraguan itu, dia hampir menggadaikan akidahnya. Dia enggak takut dirinya yang dibakar, tapi sayang kalau anaknya dibakar. Dalam keraguan itulah anaknya tiba-tiba berbicara. Si bayi itu bicara. Apa katanya? Ya ummi, wahai ibuku, anti fil haq, engkau telah berada dalam jalan yang benar, lompatlah. Disuruh lompat sama bayinya. Jangan ragu wahai ibu, kita sudah berada di jalan yang benar. Disitulah ibu itu kuat kembali. Lompatlah dia ke dalam api bersama bayinya. Semua mereka sekitar, dalam hadis, dalam tafsir, sekitar 70 ribuan orang Nasrani yang dibakar di dalam parit mempertahankan iman mereka. Tapi yang inti kita mau bilang di sini apa? Pemuda tadi didengarkan doanya. Kenapa, Pak? Dekat dengan Allah. Makanya kita ini kalau mau didengarkan doa kita, dekat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh kisah bagaimana ibadah sunnah bisa membuat kita dikabulkan doa. Baik.